Bagi siapapun yang menuding Anies intoleran, Anies tidak bersahabat pada minoritas, Anies diskriminatif, itu adalah persepsi yang diciptakan di tahun 2017. Oke, sekarang kita sudah di tahun 2022. Saya ingin Anda melihat kenyataan. Bila tidak ditemukan kenyataan itu, maka hapuskan persepsi itu. Dan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas lagi mengenai Pak Anies Baswedan, karena sosok ini tengah menjadi perhatian publik. Di samping Pak Anies ini diusung menjadi calon presiden oleh Partai Nasdem, Pak Anies juga didukung oleh beberapa partai politik, yaitu PKS dan juga Partai Demokrat. Belum lagi Pak Anies didukung oleh kader-kader partai politik seperti kader dari P3, juga banyak kader Partai Golkar yang juga mendukung Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Jadi ada yang mendukung Pak Anies, juga ada yang mengkritisi Pak Anies ketika Pak Anies maju di 2024. Dan saya pikir itu wajar, teman-teman, karena setiap tokoh tentu saja ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Saya pikir itu adalah hal yang biasa. Tetapi yang tidak biasa adalah label-label yang disematkan kepada Pak Anies Baswedan yang selama ini tidak dilakukan oleh Pak Anies Baswedan, seperti intoleran, radikal, kadrun, dan label-label yang lainnya. Ini yang disayangkan. Jadi menyerang Pak Anies boleh-boleh saja, teman, tetapi menyerang itu sesuai dengan fakta, bukan sebuah persepsi yang dibangun untuk menyerang Pak Anies yang sebenarnya itu tidak ada. Seperti Pak Anies disebut dengan radikal, intoleran. Mana yang dilakukan Pak Anies yang menunjukkan Pak Anies radikal, Pak Anies intoleran? Tidak ada kan sebenarnya. Itu hanya persepsi, itu hanya satu bulian yang diarahkan kepada Pak Anies Baswedan. Namun demikian, teman-teman, coba kita lihat pandangan Pak Anies Baswedan ketika Pak Anies diserang dengan kalimat-kalimat yang negatif seperti itu. Jadi Mas Syahib, saya mau jawab pertanyaan identitas itu. Bagi siapapun yang menuding Anies intoleran, Anies tidak bersahabat pada minoritas, Anies diskriminatif, itu adalah persepsi yang diciptakan di tahun 2017. Oke, sekarang kita sudah di tahun 2022. Saya ingin Anda melihat kenyataan. Bila tidak ditemukan kenyataan itu, maka hapuskan persepsi itu. Dan tidak usah bertanya masa depan. Iya, jangan. Nggak valid lagi. Jadi, apalagi kalau pertanyaan gini, Pak Anies kan ada persepsi. Loh, persepsi udah ditanyakan. Ya terserah orang ya, Pak. Iya dong. Pak Anies ada kenyataan, tanyanya begitu. Loh, masa pandanya tanya persepsi? Bener nggak? Pak Anies ada persepsi. Loh, kok tanya saya? Persepsi dia kok gitu. Kalau tanya ke saya, tanya Pak Anies, Anda sudah 5 tahun nih. Ada kenyataan Anda begini. Nah, itu saya baru jawab tuh. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait yang disampaikan Pak Anies Baswedan. Jadi, kalau hanya persepsi yang diarahkan kepada Pak Anies Baswedan untuk mendowngrade Pak Anies Baswedan, itu memang dibuat oleh mereka supaya Pak Anies jatuh. Tetapi, kalau ingin menjatuhkan Pak Anies, mestinya dia berbicara terkait fakta, terkait data, baru bisa menjatuhkan Pak Anies. Tetapi kalau hanya persepsi yang dibangun untuk menjatuhkan Pak Anies, itu adalah, menurut saya, adalah hoax. Serangan hoax yang ditujukan kepada Pak Anies Baswedan. Dan itu sudah dijawab oleh Pak Anies Baswedan. Jangan bicara persepsi, tetapi bicara kenyataan, fakta. Apakah faktanya Pak Anies itu intoleran? Apakah faktanya Pak Anies itu radikal? Buktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, berarti Anda menyebar hoax. Itu yang mestinya tidak boleh terjadi di pemilu 2024 yang akan datang. Mari, kalau kita ingin bersaing, maka bersainglah yang sehat, adu ide, adu gagasan untuk Indonesia yang lebih baik. Kenapa adu ide, adu gagasan, teman-teman? Karena kedepannya Indonesia akan memilih calon presiden, teman-teman. Presiden itulah nanti yang akan memformulasikan ide gagasan itu untuk 2024 yang akan datang. Nah, teman-teman, untuk itu ini ada pendapat juga dari Pak Musni Umar terkait
warga masyarakat, partai-partai politik yang kadernya itu mendukung Pak Anies Baswedan. Padahal DPP partainya ini tidak mendukung Pak Anies Baswedan, seperti yang terjadi di Golkar maupun di P3. Banyak kader Golkar, banyak kader dari P3 justru mendukung Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil dari fajar.co.id. Setelah kader Golkar dan P3, Musdi Umar ajak kader parpol lain ikut deklarasi Anies Capres. Setelah kader Golkar dan P3 melakukan deklarasi Anies sebagai calon presiden, mantan rektor Universitas Ibnu Khaldun, Musdi Umar, kembali mengajak kader partai politik lain. Melalui cuitannya di Twitter, akademisi yang dikenal sebagai sosiolog ini menganggap Anies Baswedan saat ini naik daun. Anies Baswedan semakin bersinar setelah dicapreskan Partai Nasdem. Kedatangannya di setiap daerah disambut lautan manusia, tulisnya dalam unggahan Twitter Jumat 18 November 2022. Usai Anies diusung Nasdem, saat ini kata dia beberapa kader Golkar dan P3 juga turut deklarasikan purna Gubernur DKI Jakarta itu. Pekerjaan rumah kader dan politikus Partai Golkar dan P3 deklarasi Anies Capres 2024. Mereka kembali bersinar jelang pemilu 2024, ujarnya. Ayo partai kader lain ikutan, sambung Musdi Umar. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pernyataan yang disampaikan oleh Pak Musdi Umar, di mana beliau menyampaikan apresiasi kepada kader Partai Golkar, kader P3 yang mau mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden 2024. Memang kalau kita lihat keadaannya seperti itu teman. Jadi banyak kader Partai Golkar, Partai P3 yang mendukung pencapresan Pak Anies Baswedan di 2024. Memang ini tidak dipungkiri. Kalau kita lihat P3 sendiri teman, P3 ini masuk di koalisi KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, kemudian PAN juga begitu, Golkar juga begitu. Jadi di KIB ini satu kelompok akan mengusung calon presiden. Ini koalisi teman yang akan mengusung calon presiden, tetapi sampai hari ini KIB belum menentukan siapa calon presiden yang akan datang. Dengar-dengarnya kemarin ada Erlangga Hartarto yang akan diusung dari KIB. Kemudian muncul lagi berita yang akan diusung yaitu Ganjar Pranowo dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dalam perkembangannya kemarin bahwa KIB itu nanti akan melanjutkan program dari Pak Jokowi. Artinya kalau melanjutkan program Pak Jokowi tentunya calon presiden ini yang sejalan dengan program dari Pak Jokowi. Kemungkinan Ganjar Pranowo teman-teman kalau ingin melanjutkan program dari Pak Jokowi. Tetapi kalau kita berbicara dengan Pak Anies Baswedan, ini Pak Anies Baswedan kan berada di luar koalisinya pemerintahan sekarang, dan itu dianggap Pak Anies adalah pihak di oposisi. Jadi kemungkinan kalau kita melihat bahwa KIB tidak akan mengusung Anies, tetapi mengusung orang yang bisa melanjutkan program dari Pak Jokowi. Itu kemarin sudah disampaikan oleh pihak KIB. Itu artinya saya melihatnya KIB nanti akan mengusung calon presiden yang sejalan dengan program Pak Jokowi. Nah, karena itu teman-teman kita melihatnya bahwa Pak Anies memang berada di luar koalisi pemerintah. Kita lihat yang mendukung adalah PKS, kemudian Demokrat yang selama ini di luar pemerintahan Pak Jokowi. Kemudian ada tambahan lagi dari Partai Nasdem. Nah, ini yang kemarin itu disorot oleh pihak PDIP terkait posisi Partai Nasdem kenapa mengusung Anies Baswedan. Sehingga muncul wacana dari pendukung Pak Jokowi supaya mereshuffle kader-kader dari Partai Nasdem yang saat ini duduk di pemerintahan, di reshuffle. Tetapi sampai hari ini juga belum ada perkembangan apakah mau di reshuffle atau tidak. Namun kita lihat Partai Nasdem juga masih mendukung Pak Jokowi sampai 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.